samawati wal ard, bikin langit bumi. Terus am khuliqu min ghairi syai'in, kalau kamu merasa Tuhan, kamu harus wujud awal. Jangan wujud ada tahunnya, ada tanggal kelahirannya, ada ulang tahunnya, kemudian mengaku Tuhan. Jadi yang jadi Tuhan harus wujud awal, yang kita sebut wajibil wujud. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Itu Jubair bin Mut'im itu langsung iman. Itu Nabi mboten seminar Mas sama, ambek sholat. Mboten seminar, ya ora pidato ning panggung, ya ora berlok. Kalian sholat. Terus wong nak kondang niku kalian sholat, kalian wiridan nggih pun mandi. Mboten usah ngerayu terus ngerangkul-ngerangkul wong kesuwen niku mboten keramat. Kula niku nanti taklet iki, niki kula cerita, niki wonten seksine wonten Habib Taufik wonten Baitri. Kula niku sering ditakleti tiyang. Gus, jenengan ngaji kok ngawur. Ngawurku bener, hati-hatimu nutupi goblokmu. Itu bukan apa-apa, karena ketika kebenaran sejati itu tidak butuh hati-hati memang. 1 tambah 1 pasti apa? 2. 2 tambah 2 pasti 4. Sehingga dalam hal kebenaran itu Allah ngendikan bal naqdhifu bil haqqi alal batil. Saya lihat di kamus, qadhafa itu melempar sekenanya. Tapi karena ini hak, buat dilempar sekenanya ya tetap benar. Makanya ketika Shahibul Burda muji Quran itu fadur yazdadu husnan wa huwa muntadimun walaysa yang kusu qadron ghairu muntadim. Mutiara itu dilepas begitu saja ya indah, diuntai ya indah, karena tetap mutiara. Jadi orang yang membawa hak itu ya biasa saja, nggak usah jaga image, biasa saja, karena agama ini dikawal oleh logika yang sudah absolut. Apa logika yang sudah apa? Absolut. Makanya Allah begitu pede sampai ngendikan bal naqdhifu bil haqq. Qadhafa itu acak, ya random. Makanya agama ini pernah dibawa orang yang sopan kayak Abu Bakar, pernah dibawa orang yang sering marah kayak Umar, pernah dibawa budak kayak Bilal. Itu dakwaannya itu macam-macam. Ada orang menjadi Islam tuh mas-mas gara-gara dia iktikaf di Hubal. Setelah itu ada saklam, ada luwak, itu luwak kencing. Ailahun yabulu alaihi salam, masa Tuhan kok dikencingi luwak, ini Tuhan apa ini? Jadi orang Islam itu kadang ada orang itu ditanya oleh Imam Asy'ari, bima arafta rabbak, kamu itu badui, kamu itu tidak tahu apa-apa kok menyembah Tuhan. Dia jawab, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Kalau ada kotoran sapi ya berarti ada sapi lewat, kalau ada bekas kaki ya ada yang barusan lewat, kalau ada makhluk berarti ada khaliq. Sesederhana itu menemukan hadati. Jadi tidak perlu misalnya Mas Sama nerang tauhid istighosah 10.000 bariku lagi terang itu kesuwen Mas Sama. Cara lasem gak masuk. Cara lasem. Lho niki kalau sekali kita mbak Idris, niki kalau relax mawon. Kalau saya sopan tidak sesuai spek. Tadi niki jujur. Ini saya senang. Saya itu sudah lama komplain. Setiap beli fotonya Mbak Hamid itu, Mbak Hamid Pasuruan itu keluarga Lasem tuh komplain. Ini bener ya, ada Alasem ini baru bener. Karena Mbak Hamid itu lahirnya di Lasem, pinternya di Lasem. Yang mana orang Pasuruan. Jadi jadi ini baru bener. Nadomannya Mbak Hamid tentang Sulam Taufik itu ya ngendikannya ya Alasemi. Tapi orang Pasuruan begitu pedenya. Mbak Hamid Pasuruan. Saya sampai Mbak. Kapan-kapan saya mau bikin foto masif Mbak Hamid Lasem. Malah nanti malah orang tanya Mbak Hamid yang mana? Wah ini repot. Jadi ini jelas ya. Jadi jelas Jubair bin Mut'im itu menjadi muslim itu karena pertanyaan-pertanyaan tadi dari Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus kalau merasa Tuhan, am indahum khazainu rabbi. Tanya terus apa? Makanya saya itu di rumah itu ada figura. Itu tulisannya itu ayat-ayat tentang hujjah. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dun. Saya punya doa, ketika tak baca itu tidak ingin doa itu mustajab, karena saya sudah terlalu banyak sering diijabahi, jadi saya tidak ingin doa itu mustajab. Nah, ini bukan urusan PD, ini urusan religi, urusan ubudiyah. Doa itu begini bunyinya, ya Allah, Allahumma innaka lasta bi ilahin istahdasnaka. Memang engkau benar-benar Tuhan, Tuhan yang tidak kita adakan. Memang engkau sudah Tuhan, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Terus ngendikan terus sampai wala a'anaka ala khalqina ahadun fanusrikaka, dan engkau ketika menciptakan saya tidak minta tolong siapa-siapa. Makanya saya tidak perlu mengisrokan kau, karena engkau ini aktor tunggal. Terus ngelem pangeran terus nggak jadi doa. Nah, itu makom-makom yang man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu atoma utisailin. Orang yang sibuk nyebut Allah tidak pernah minta, itu akan dikasih Allah di atas pemintanya orang-orang yang apa? Minta.
Makanya saya tuh berani jumawa. Mas Amak doa semalam sama saya berdoa itu mustajab saya, itu pasti. Itu pasti. Karena ini rival saya, ini sepupu saya, rival saya. Karena buyut saya kandung itu adiknya Mbak Abdul, adik kandung. Ya harusnya cucu-cucunya itu rivalitas. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mas Amak itu seneng Gus Pak cek dulurku. Dulur yo aku hafal Quran ndekne hafal. Saya bisa baca Ikhya ya dia harus bisa baca. Ya, ini buatan nyindir ini mun ngelokno. Ya nabrak. Loh saya itu diceritani Mbak Idris. Saya itu kemarin diceritani orang. Gus kata Mbak Idris itu Wahamid tidak sekedar wali tapi orang alim. Lah itu bener itu. Wahamid dulu itu termasuk terkenalnya Abdul Juman karena saking menguasai kitab Juman. Dulu mbah saya kan sepupu serumah dengan beliau. Itu nak ngelem Mas Hamid itu ngelem ngalime. Terus di sini ditambahi wali terus penak putu-putune dicucup di rumah. repot. Ini asli lasem. Ini rileks mawon Mas Wes tenang mawon. Kula niku sering ngasih hadiah mas-mas kitab Ithaf Hilyatul Auliya. Ngersane ada rivalitas kan. Ana ada wa fi dzalika falyatanafasil. Saya punya ilmu sanad mutasil karena ini di Sahih Bukhari. Ilmu itu bisa diuji. Dan ujian itu yang memenangkan logika. Dulu ghanimah itu haram, normalnya ghanimah itu haram karena amwalul kufar. Dan amwalul kufar itu bisa minal baghi, min samanil kalbi, minar riba. Tapi era Rasulullah Muhammad SAW itu ghanimah dihalalkan. Wa ukhillat li al-ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Yang Nabi ketika begitu bangganya ngendikan itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Niki kula apal ora krana cerdas sama aja kula jek sinau nganti saniki. Sinau terus. Jadi sampean ora usah cilik ati Gus kok cerdas mboten saya masih belajar terus. Jadi nyanyi saya itu gampang, cukup sampean sregep ke foto selesai. Padha-padha diri Mbah Umar. Wingi teng narukan sering teng narukan Mas. Kula diceritain Mbah Umar kan Kiai Hamid bin Abdullah bin Mbah Umar nak mulang putune niku ngerti sampean blarak daun kelapa. Niku dobong Mas Mufti. Putune ra iso maca niku. Jadi akhirnya putune pas iku ape goblok ora wani. Sajane ora niat pinter, wedi dicos niku. Lah, apa itu kita teruskan? Tangkap polisi nasane pidana niku. Saya tanya, ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, kemudian peralatan Belanda masih di sini. Jelas itu amwalul kufar bisa minta riba macam-macam Mas Mufti. Masa kita bilang gini ke Belanda, Tuan, ini milik Anda, silahkan bawa pulang. Kagungannya jenengan, monggo. Ya digone mbak kon meneh. Sehingga ketika ghanimah dihalalkan itu satu ide fikih besar yang beda dengan ummah sebelumnya. Makanya Nabi ngendikan wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Karena kalau itu diharamkan berarti ada tasallutu dzalim lil mal. Nanti hal-hal yang destruktif dikuasai orang dolim dan itu membahayakan orang-orang soleh. Sebab itu terus Nabi begitu bangganya, bangga yang baik tentu. Wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Jadi kadang-kadang Nabi ya kayak tadi. Kenapa Nabi Muhammad SAW tadi saya mau didaftarkan Habib Ahmad katanya yang ke-11. Meskipun banyak kiai gak berani poligami dan rata-rata karena takut istri. Tapi Anda juga, saya itu sering ditanya di kampus Mas Ahmad. Gus, kenapa Nabi itu orangnya religius akhirat? Kenapa istrinya banyak? Mau tidak mau yang bisa jawab itu hanya logika. Karena kalau kamu jawab perilaku, itu kena piring di rumah itu. Diantemin istri pasti itu. Tak jawab, nolong orang satu baik-baik, membaikkan orang satu baik. Kalau membaikkan orang dua, tambah baik. Membaikkan orang tiga, tambah baik. Lah kalau Anda menterantarkan orang satu, haram. Dua lebih haram. Tiga buyute haram. Itu terus dong masuk Gus. Berarti Nabi poligami itu boleh. Tapi yang potensi-potensi masalah itu ya nggak boleh. Lah yang 50-50 ya tepak-tepakan. Artinya apa? Kadang kita bisa menjawab hadatin itu hanya dengan akal. Terus ini lagi ada tentang di Musnad Ahmad. Nabi itu mencontohkan tidak mungkinnya syarik lillah. Ya syarik apa? Lillah. Nabi mencontohkannya gampang. Kamu itu punya pekerja, punya pembantu, kamu modali, kamu kasih uang 1 miliar, kamu modali. Punya tanah 1 hektar, kamu modali supaya dicocok tanam. Tapi setelah selesai semua, hasilnya dikasihkan orang lain. Fa'ayyukum sarrohu ayakuna abduhu kadalik.
Saya ulang lagi ya, misalnya saya dengan Mas Ahmad tak kasih uang 1 miliar, ini buat kamu investasi, ini tanah sekian hektar kamu kelola. Setelah itu terima kasihnya sama orang lain, hartanya dikasihkan orang lain. Terus Nabi tanya, siapa yang suka punya pembantu seperti itu? Ya ada ya Rasulullah. Begitu juga Allah yang bikin langit, bikin bumi, kemudian ibadah kamu kasihkan orang lain. Jadi segampang itu Nabi mencontohkan, fa inna masalah dzalika masalu rajulin ishtara abdahu min khalisi mali bi fariqin aw dhahabin fa ja'ala ya'malu wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidih fa ayyukum sarruhu ayakuna abduhu kadza. Nah ini terus dawuh Imam Ghazali, ini kitab Ihya. Ya kita tahu kan kitab Ihya kesangannya Mbah Hamid, dulu ngaji sama banyak Habib Taufik, Habib Ja'far. Ihya itu kalau bisa jangan sekedar ngaji, ya belajar. Saya itu ini Mas Ahmad kalau mau saingan saya itu belajar Ihya itu harfan-harfan. Jadi kitab Ihya saya itu sudah jadi sarah karena ada takrirannya. Kalau nggak paham saya pakai kitab Ilhaf. Kalau nggak paham sholat hajat, pokoknya harus sampai paham. Karena takut diconyok tadi. Takut rohnya Mbah Umar datang terus bawa tadi. Maka kata Imam Ghazali menceritakan dawuh Sayyidina Ali, "Tsumma la takhlul ardu min qaimin lillah bi hujjatin imma dhahirun maksyuf wa imma khaifun maghfur." Atau dibaca imma dhahirin maksyuf wa imma khaifun maghfur li alla tabtulah hujjajullah wa bayyinatuh. Saya beri contoh Mas Mufti ya, kenapa Islam itu abadi. Kata Wahab bin Munabbih, saya ini baca sekian ratus kitab. Dan tidak ada sekian nabi yang akalnya dibanding Nabi Muhammad SAW itu illa kajam biromalin, kayak satu titik debu dibanding benar rimal. Karena apa? Nabi ini menangi umatnya kuwi sono sing balelo. Nabi-nabi dulu. Nabi Muhammad itu ditinggal, digenti KUA, digenti kiai, digenti mudin, digenti kiai sing damuk bojone, digenti kiai sing rawani mulai menturu masjid. Lho niku Islam dia melaku. Karena Nabi ninggali wirosah diniyah sing akliyah. Makanya kata ulama-ulama Al-Azhar itu laulam yakun hadad din, kata beliau, andekan Rasulullah Muhammad laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aklin nasi hasanan. Andekan Muhammad tidak memaklumatkan kalau ini hadad din lakana fi aklin nasi hasanan, orang pasti sepakat itu logika yang bagus. Misalnya Allah satu, Allah itu wajibul wujud satu. Itu diantara keramatnya Imam Amudi, ada yang baca Amidi. Itu dia bilang gini, saya nanti kalau ke surga itu ke surga aja. Itu muridnya susahnya minta ampun karena dia itu ulama yang suka ngajar matematika. Sampai muridnya curiga, ini masuk surga enggak kiai saya ini kan ngajar. Jadi cerita anggaran saja APBN kan. Kayaknya jadi dipotong nih gajinya. Loh itu betul, muridnya tuh mimpi susahnya minta ampun, guru saya ini masuk surga enggak, karena di dunianya hanya ngajar apa? Ternyata sama Allah, hei malaikatku, kamu belajar sama ulama ini, kamu iman sama saya itu wajar, kamu ikut, maksudnya yang ikut menyaksikan ketika saya bikin surga, bikin neraka, bikin ini manusia nggak tahu apa-apa, tapi imannya setingkat kamu. Malaikat nggak terima, kok bisa ya? Terus Imam Muhammad nerangkan gampang, adat itu hitungan itu 2, 3 ilama la nihayatalahu, sampai miliatan sampai triliunan. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 1 miliar, 1 triliun dibandingkan angka 1 tetap nisbatul far'i ilal asli. Alam raya sebanyak ini itu pun dinisbatkan Allah semuanya itu far'un dibanding aslun. Fal aslu huwal wahid. Yang pokok adalah satu, yaitu zat sing wajibil wujud. Makanya imannya dia nggak kalah sama kamu, kata Allah. Saya dulu ngaji tauhid sama Mbah Mun, kitab Al-Husnul Hamidiyah. Niku nerangno tauhid itu gampang. Di kitab itu ada gambar. Gambarnya elek era karuan, pengarang rata-rata ra iso gambar. Ya mau nerangno tok, gambar itu seruwet apapun, sebanyak apapun dimulai dari satu titik. Dan titik itu nuktotil wujud, gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai satu titik bikana makana wa biyakunu maya. Nah karena agama ini mapan, ketika santri mutong kok kiai ini itu ora terus ora Islam, ya tetap Islam. Mau ora cocok mbek kiai ini, kok kiai ini rodok ruwet, ya tapi tetap Islam. Ora cocok kelompok tertentu, misalnya kita ormas tertentu ora cocok ormas, ya tetap Islam. Nabi ini podo-podo Nabi Muhammad.
Sing sitok gelem muni Sayyidina sitok ora ya tetep nabine padha. Mbok bedane ana tambah